Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Nah, di video kali ini kita akan coba update dua altcoins yang menurut saya juga banyak holdernya juga gitu ya. Dan memang cukup besar juga kedua altcoin tersebut, yaitu apa? Yaitu adalah Dogecoin dan juga Shiba Inu. Nah, kita akan bahas berita-berita terbaru tentang mereka berdua ini. Lalu kita juga nanti update teknikalnya, kira-kira support berikutnya tuh di berapa ataupun resistannya. Kita update support dan resistannya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk bantu share videonya ataupun like gitu ya. And subscribe kalau teman-teman yang belum subscribe ya. Thank you semuanya untuk supportnya. Kita coba masuk untuk update market crypto ya. Ini sudah beberapa hari terakhir kita update market crypto. Jadi sekarang kita update sedikit tentang altcoins. Untuk altcoins atau crypto lain selain Bitcoin ya. Ini Bitcoin lagi turun sedikit lagi nih, turun sekitar 3,8% ke 34.000. Nanti kita coba update kalau in case ada sesuatu besar terjadi, nanti saya juga akan update. Tapi rata-rata nih karena Bitcoin turun, ini Ethereum, Binance, pokoknya koin-koin besarnya juga mengalami penurunan ya. Dogecoin kalau kita perhatikan performingnya masih cukup bisa dibilang relatif lebih bagus kalau misalnya dalam 7 hari terakhir ini ya. Kita lihat ini banyak yang turun 28%, 26% dalam seminggu ini. Dogecoin hanya turun sekitar 22% karena memang sempat beberapa hari yang lalu juga ada pump sedikit ya tentang berita si Elon Musk. Nanti kita bahas juga beritanya ya kalau teman-teman yang ketinggalan. Untuk Shiba Inu di 12% sekarang penurunannya ya. Hampir sama mengikuti Bitcoin sih ya. Untuk Fahrenheit Index bagaimana? Untuk Fahrenheit Index ini di level 13, jadi bisa dibilang memang keadaan belum membaik juga. Nah, kita akan langsung masuk dulu ke dalam beritanya. Berita yang pertama kita akan membahas berita tentang Shiba Inu. Nah, ini kita baca dulu ya. Shiba Inu, Satoshi Kusama, teases ini bisa dibilang ada bocoran lah, big idea atau sesuatu ide yang besar lah. Yang bisa apa? Yang bisa shake up the crypto space, yang bisa mungkin saking besarnya gitu ya, mungkin ini bisa mengejutkan lah di market crypto sendiri lah, istilah seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu si Satoshi Kusama ini siapa. Satoshi Kusama sendiri adalah lead developer dari Shiba Inu. Jadi ya bisa dibilang dia yang develop Shiba Inu juga, dan memang followers dia juga cukup besar ya. Nah, lalu apa ide bignya? Sebenarnya kalau kita baca dia punya tweet atau dia punya berita ini, nggak ada bocoran yang lebih pasti sih. Dia cuma share satu picture atau satu gambar. Ini gambarnya something is brewing. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini blur, tapi ini sepertinya ini gambar anjing Shiba lah, seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau harus ditebak mungkin lebih ke arah game metaverse atau game play to earn tentang Shiba. Ini juga bisa dengan grafiknya yang cukup bagus sih kalau kita lihat dari sini. Kalau anggap gambarnya lebih jelas, mungkin ini cukup realistik lah secara image-nya gitu ya. Tapi belum ada update ke depannya sih sebenarnya gitu ya. Jadi kira-kira itu ini untuk update Shiba. Nah, kalau misalnya kita update Dogecoin, Dogecoin bagaimana? Kalau Dogecoin ini ada update terbaru, tapi ini belum berarti Dogecoin bakal partnership sama MACD. Jadi ini ada satu cerita, intinya MACD ini lagi ada tweet sih, reply apa sih ini namanya, tangan gitu ya, to steal a fry. Dan ini ada yang reply siapa? Yang reply adalah si Shibetoshi Nakamoto. Ini developernya Dogecoin atau creator of Dogecoin. Teman-teman bisa perhatikan juga creator of Dogecoin. Followersnya juga 1 juta followers ya. Dia reply, I want a fry, istilahnya dia mau kentang juga. Lalu dibales ke MACD, ini Dogecoin ambil kentangnya MACD lah, istilah seperti itu. Dan banyak yang berspekulasi ini mungkin Dogecoin bisa partnership dengan MACD, atau MACD ini bisa menerima Dogecoin sebagai paymentnya. Sebenarnya kalau kita bilang MACD menerima Dogecoin sebagai payment, apakah sesuatu yang mustahil atau impossible? Sebenarnya kalau menurut saya sih enggak juga. Tapi personally kalau saya lihat, pendapat pribadi mungkin bisa, tapi enggak dalam waktu dekat juga sih untuk misalnya MACD menerima Dogecoin. Tapi bukan impossible atau bukan mustahil. Kenapa? Karena memang kita lihat sebelumnya di Januari 14 2022 ini, Tesla merge buyable with Dogecoin. Ini yang sempat mengirimkan Doge sedikit pump gitu ya. Ini karena Elon Musk ada ngomong tentang hal ini. Tesla menerima Dogecoin untuk beli barang-barangnya Tesla gitu ya, merge-nya lah. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat dari pendapatnya sendiri, memang kalau untuk Dogecoin ataupun Shiba Inu ini lebih ke arah mereka punya external factor sih, adopsi mungkin ya. Karena salah satu kekuatan dari Dogecoin dan Shiba Inu adalah komunitasnya yang bukan cukup besar, tapi memang besar sekali gitu ya. Shiba Inu Shib Army ataupun Dogecoin gitu ya. Apalagi yang tentang Elon Musk juga yang support Dogecoin. Nah, sekarang kita coba bahas dulu untuk teknikalnya untuk kedua koin tersebut. Kita bahas mungkin dari Shiba Inu sendiri ya. Kalau teknikal sebenarnya nggak terlalu bagus kelihatannya. Kenapa? Karena memang Bitcoinnya juga mengalami penurunan. Jadi rata-rata kripto ini mengalami
ya sama-sama turun gitu ya. Kalau Bitcoin turun, semua juga turun. Nah, kembali lagi teman-teman harus do your own research, and ya disclaimer juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini Shiba Inu, ini saya ambil garis Fibonacci dari swing high-nya ke swing low. Ini waktu kita mau cari kira-kira level support dan resistennya berapa. Dan memang ini dia berada di persis di level support 0,5 gitu ya, level 0,5. Atau mungkin kalau teman-teman mau lebih jelas, kita bisa ambil garis supportnya, ambil dari swing low ke swing high. Di sini kita mau lihat lebih supportnya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Ini sedikit terbalik aja. Mungkin kita dilihat yang ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini memang level supportnya itu di sekitar 0,5 dan ini sedikit tertahan. Tapi kalau saya rasa ini, kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan, ada potensi sebenarnya Shiba ini mengalami penurunan lebih lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman tanya support strong Shiba itu di berapa sih, atau support yang paling kuatnya ya. Tapi kalau saya lihat dari sini, memang di daerah ini, berapa nih? 0,018 sampai 0,010-an atau 11-an di sini ya. Di sini bisa dibilang cukup kosong sih sebenarnya, karena teman-teman bisa perhatikan ini nggak terlalu banyak resisten atau support di daerah sini. Jadi kalau misalnya Shiba Inu nggak bisa mempertahankan support ini, ada potensi dia malah further breakdown. Kalau untuk support kuatnya sendiri sebenarnya itu berada di yang ini nih, persis di level 0,786 nih. Teman-teman bisa perhatikan ini di sekitar level 0,09 lah istilahnya ya, di sini 0,009. Nah, ini cukup kuat dengan nolnya berapa kali ini? 5 ya, 5 atau 6. 2, 3, ya 5 atau 6 gitu ya. Jadi di sini adalah bisa menjadi level support yang kuat sih, dan hopefully kalau misalnya jatuh pun ini masih bisa kuat. Nah, tapi kalau jatuh, apakah ada probability dia jatuhnya bisa seperti ini? Karena kalau jatuh dari 0,020 sampai 0,009 ini cukup tajam jatuhnya, sekitar 54%. Dan bahkan kalau kita lihat dari Shiba punya all time high ke paling bawah sekarang ini, paling bawah tadi sudah minus sekitar 80%. Kalau turun ke bawah sini bisa sampai 89% gitu ya. Jadi hopefully nggak sampai ke bawah sini. Tapi ini memang support kuatnya level ini ya. Dan berikutnya next supportnya adalah di level 0,618. Dan saya rasa ini mungkin ada potensi Shiba tes level ini gitu ya. Kalau dengan keadaan market crypto sekarang yang masih nggak terlalu menentu, Bitcoinnya mungkin masih bisa ada penurunan sampai ke level 30 ribuan atau bahkan 29 ribuan. Itu mungkin masih bisa terjadi. Berarti mungkin ada potensi juga ini SHIB have another correction, ada koreksi tambahan mungkin sekitar di level, dan bisa tertahan di level Golden Ratio 0,618 gitu. Ini di sekitar daerah 0,0015 gitu ya. Nah, untuk resisten bagaimana? Kalau resisten sekarang untuk Shiba Inu sendiri, kalau saya rasa ini dia harus bisa break ininya sih, resisten line sebelumnya yang memang belum pernah ke break. Tapi ini lebih ke arah mungkin kita lihat dulu apakah Bitcoin bisa reversal atau enggak. Karena kalau misalnya Bitcoin bisa reversal, berarti breaknya ini mungkin ya Shiba Inu bisa kembali melanjutkan kenaikan lagi atau SHIB gitu ya. Karena kalau Bitcoin belum reversal dan dia pumping ke atas ini, rata-rata kripto itu masih mengikuti Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun, mungkin kemungkinan besar Shiba Inu akan ikut turun. Itu sih kalau pendapat saya. Itu untuk Shiba Inu ya, SHIB USDT. Sekarang kita masuk ke Doge kali ya. Kalau Doge ini kalau kita lihat selama beberapa bulan terakhir, kalau kita bandingkan dengan Shiba Inu, memang performance dia gitu ya, performance dia memang lebih nggak terlalu bagus kalau dibandingkan dengan SHIB. Kenapa? Karena kalau SHIB ini dia masih bisa di atas support sebelumnya. Support sebelumnya itu yang saya menjadi patokan itu pada saat tahun lalu bulan Mei kita crash gitu, kita jatuh. Ini di sekitar level 0,16 sen gitu ya. Kalau Doge ini kalau teman-teman bisa perhatikan dia sudah di bawah support sekarang 0,13, padahal support kuatnya ini sini 0,16. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan SHIB tadi ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan SHIB itu bulan Juli 2021, nah di daerah sini. Ini 0,08. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau teman-teman beli di tahun lalu di bulan Mei, at least masih untung sekitar atau cuan 265% kalau dari ini gitu ya. Sedangkan Doge ini kalau kita hold aja, nah kita kalau hold sekarang kita malah minus sekitar 20%. Bahkan kemarin pada saat ini market rebound, dia nggak terlalu bagus juga ya. Kenapa? Karena mungkin ada potensi ini hype-nya Dogecoin ini di awal tahun 2021 sih. Tapi Dogecoin menariknya adalah di tahun 2022 ini mungkin bisa naik karena adanya Elon Musk mau kirim satelit ke bulan gitu ya, Doge One. Nah, itu belum ada update lagi, tapi kalau ada update nanti saya juga update di channel ini ya. Jadi kira-kira itu untuk Dogecoin. Dan level support sebelumnya yang di sekitar 0,16 ini bisa kita jadi patokan untuk menjadi level resistant gitu ya, karena supportnya udah jebol, jadi kalau naik ini sekarang menjadi resistant. Dan untuk sekarang kita tadi ambil dari
ininya high sebelumnya ke low-nya, kita mau lihat level supportnya, dan memang ini sedikit tertahan di level 1,272 Fibonacci sih gitu ya, di level sini itu di sekitar 0,12 sen. Kalau misalnya kita lihat dengan keadaan market crypto ini, tadi kita lihat Shiba ini mungkin ada sedikit penurunan, mungkin Dogecoin juga bisa mengalami penurunan juga. Next penurunan itu adalah di sekitar 0,11 sini ya. Mana? Nah ini sekitar 0,11 ini bisa menjadi level support berikutnya untuk Dogecoin. Nah kalau kita lihat Dogecoin sendiri ada yang menarik sih. Benar-benar kalau support kuatnya itu di 0,08 dolar gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa perhatikan di sini ini previously menjadi resistance sebelumnya. Jadi Dogecoin ini mungkin ada potensi bisa ada support kuat di sekitar 0,08. Lalu bukan hanya itu doang, kalau kita perhatikan selama beberapa bulan ini, kalau kita tarik ini saya bikin descending channel mana ya. Nah, parallel channel ini teman-teman bisa perhatikan di sini, ini Fibonacci-nya saya close dulu ya. Nah, kita close. Nah, kita bisa perhatikan di sini memang Dogecoin ini mengalami penurunan nih. Dari awal dia naik gitu ya, kena resisten line tengahnya atau middle line-nya, dia turun, kena supportnya, naik ke atas ini, stay sideways sedikit, beberapa di middle line, turun ke bawah, kena support di sini, hit support di sini, sempat naik. Nah, dan ini tes di atasnya di tanggal bulan Oktober. Lalu ini sempat tes lagi di sini. Jadi kalau misalnya Dogecoin mau naik kembali, dia harus break dari channel ini sih, channel parallel channel ini ya, gitu ya. Dan untuk sekarang kalau misalnya menjadi supportnya untuk Dogecoin selanjutnya, ini mungkin bisa di level middle line ini, garis tengah ini bisa menjadi level support untuk Dogecoin berikutnya. Nah kalau teman-teman tanya support berikutnya di berapa, berarti kita ambil yang tadi level Fibonacci-nya mana, mana nih level Fibonacci-nya. Nah ini Fibonacci-nya kita tarik di sini. Mungkin kalau misalnya ditanya untuk level supportnya itu bisa di level 1,414 ataupun di golden ratio 1,618. Yaitu di level 2 level ini 0,11 sen ataupun di sekitar level 0,10 sen gitu ya, dimana mungkin Dogecoin bisa turun ke bawah, hit di sini menjadi support lagi untuk bisa bounce back up lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dia turun ke bawah lagi, dia turun di bawah sini, ini nggak terlalu bagus sih untuk Dogecoin ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi ya kalau untuk sekarang rekomendasi saya mungkin jangan terlalu beli dulu, jangan terlalu agresif. Kalau mau beli cicil aja, tapi ya lebih baik mungkin lihat dulu keadaan market crypto, kita wait and see dulu kira-kira keadaannya bagaimana sih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli, lebih baik beli koin yang memang lagi ada sentimen positif juga. Itu untuk Dogecoin. Terakhir kita bahas Doge BIDR-nya juga. Untuk Doge BIDR sebenarnya hampir sama juga sih kalau teman-teman yang pakai rupiah ya. Support kuat tadi ini saya ambil di sekitar 1.200 rupiah gitu ya. Kalau untuk tadi level berikutnya, untuk tadi yang di parallel channel ya, itu bisa di level sekitar mana nih? Ini saya close dulu. Di level 1.700-an ataupun di 1.400-an. Ini mungkin potensi sih. Kalau Dogecoin turun ini mungkin bisa menjadi level penurunannya untuk Dogecoin lah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk analisa teknikal dari Dogecoin ataupun SHIB dengan resistance sebelumnya itu di sekitar 2300. Jadi itu aja update saya untuk hari ini untuk Dogecoin maupun Shiba Inu. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe, and see you in the next video. Bye bye.